Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas kitab Ulumul Quran. Insyaallah sudah sampai kepada bab tentang tafsir. Di sini dijelaskan, bisa dilihat dalam modul yang Ustadz ambil dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran dikarang oleh Syekh Mana Al-Qattan. Dikatakan bahwa at-tafsiru fil lughah, bahwa pengertian tafsir secara bahasa adalah taf'ilun minal fasri bima'nal ibanati wal kashfi wal izhari al ma'nal ma'kul. Jadi tafsir itu berasal dari wazan taf'il, yang berasal dari asal katanya itu al-fasri, yang maknanya adalah al-ibanah. Apa itu al-ibanah? Al-ibanah itu menjelaskan, wal kashfi yaitu mengungkapkan, wal izhari dan menampakkan, al ma'nal ma'kul makna yang masuk akal. Lalu dijelaskan juga oleh ulama, yaitu salah satu ulama ahli tafsir, ahli ulumul Quran, yaitu Imam Az-Zarkashi. Wa qala Az-Zarkashiyu at-tafsiru, tafsir itu secara istilah adalah ilmun yufhamu bihi kitabullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi tafsir itu adalah ilmu yufhamu bihi, yang bisa dipahami dengannya, yaitu dengan ilmu tafsir itu kitabullahi, kitab Allah, yaitu Al-Quran, al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wabayanu ma'anihi, dan menjelaskan makna-maknanya, yaitu makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Wastikhraju ahkamihi, dan mengeluarkan hukum-hukumnya. Jadi di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan berbagai macam hukum-hukum. Contohnya tentang sholat, saum, haji, dan berbagai macam hal yang lainnya. Itu kita bisa dapatkan apakah itu wajib, apakah itu haram, apakah makruh, dan sebagainya. Wahikamihi, dan hikmah-hikmahnya. Jadi selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan, kita pun akan memperoleh berbagai macam hikmah dari Al-Quran dengan cara kita mempelajari ilmu tafsir. Dalam menafsirkan ini, orang tidaklah semena-mena bisa menafsirkan. Tidaklah orang siapa saja bisa menafsirkan Al-Quran, tapi di situ akan ada persyaratan. Ada adab-adabnya ketika seseorang hendak menafsirkan Al-Quran. Di sini disebutkan syurutul mufassiri wa adabuhu, syarat-syarat menafsirkan Al-Quran dan juga adab-adab ketika menafsirkannya. Yang pertama disebutkan di sini adalah syurutul mufassir, syarat-syarat al-mufassir, yaitu orang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Pertama adalah sihhatul i'tiqad, sahih
betul, benar, i'tiqadnya, akidahnya, keyakinannya. Lalu yang kedua adalah at-tajarrudu anil hawa, yaitu terbebas dari hawa, yaitu dari hawa nafsu. Lalu selanjutnya yang ketiga, ayabda'a awalan bitafsiril Qur'an bil Qur'an, yaitu ayabda'a dia memulai awalan pertama kali ketika hendak bitafsir menafsirkan Al-Qur'an pertama dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Lalu yang keempat, ayatlubat tafsiro minas sunnah. Lalu selanjutnya setelah dia mencari tafsir dari Al-Qur'an, langkah selanjutnya untuk lebih memperjelas, lebih gamblang dalam mengungkapkan makna di dalam Al-Qur'an, mencari tafsir minas sunnah, yaitu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kelima, fa'il lam yajid at-tafsira minas sunnati raja'a ila aqwalis sahabah. Jika dia tidak mendapatkan at-tafsira minas sunnah, tafsir dari sunnah, maka raja'a dia kembali kepada aqwalis sahabah, kepada penafsiran dari perkataan pendapat para sahabat, seperti sahabat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya yang mereka itu adalah orang yang amat sangat paham dengan Al-Qur'an, karena mereka adalah murid langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keenam, fa'il lam yajid at-tafsira fil Qur'an wala fi sunnah wala fi aqwalis sahabah, maka jika lam tidak yajid mendapatkan tafsirnya fil Qur'an dari Al-Qur'an, wala fi sunnah dan tidak pula mendapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fi aqwalis sahabat dan tidak pula mendapatkan dari perkataan pendapat para sahabat, raja'a katsirun minal a'immati fi zalika ila aqwalit tabi'in. Maka para ulama, ya, kebanyakan ahli tafsir, mereka akan merujuk kepada zaman selanjutnya setelah sahabat. Mereka murid langsung dari para sahabat, yaitu para tabi'in. Di sana ada Imam Mujahid, ya, Imam Ikrimah dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketujuh adalah al-ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iha, yaitu mengetahui ilmu bahasa Arab, wa furu'iha dan cabang-cabangnya. Tentu saja bahasa Arab ini adalah ilmu yang asasi, ilmu yang amat sangat penting untuk memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka wajib, harus, ya, untuk memahami Al-Qur'an dengan bahasa yang Allah turunkan, yaitu dengan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Lalu selanjutnya adalah yang ke-8, al-ilmu bi usulil ulum al-muttasilati bil Qur'an, yaitu juga ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Lalu yang ke-9 adalah diqqatil fahm, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi kalau misalnya hanya baru pemahamannya sederhana, jangan berani-beraninya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Kalau untuk membaca tafsir mungkin masih bisa, tapi kalau untuk menafsirkan, maka dia itu sudah tarafnya menjadi seorang mujtahid. Nah, seseorang yang hendak berijtihad itu harus memiliki ilmu-ilmu yang mumpuni dulu, memiliki persyaratan yang dibutuhkan supaya tidak menafsirkan dengan salah. Yang selanjutnya adalah adabul mufassir, adab-adab seseorang yang hendak menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah husnul niyati wa sihatul maqsid. Sihatul maqsid, ya. Jadi baik niatnya, betul niatnya, benar niatnya, dan sahih, benar pula maqasidnya, yaitu maksudnya. Lalu yang kedua adalah husnul khuluq, akhlaknya itu baik, akhlaknya itu terpuji. Yang ketiga adalah al-imtisal wal amal, lalu melaksanakan, ya, dan juga mengamalkan. Lalu yang keempat adalah at-tahari
asidqi wa dabtu fi naql, yaitu jujur, wa dabtu fi naql, dan teliti dalam menukilkan, dalam menyampaikan. Lalu yang kelima adalah at-tawadu'u walinul janib, yaitu rendah hati, walinul janib, yaitu ramah. Yang keenam adalah izzatun nafsi, yaitu menjaga harga diri. Lalu yang ketujuh al-jahru bil haqqi, yaitu menyuarakan kebenaran. Lalu yang kedelapan adalah husnu samti, yaitu perangainya, akhlaknya, perilakunya baik. Yang kesembilan adalah al-anatu warriwayah, yaitu melebihkan, mengutamakan orang yang lebih utama. Yang kesepuluh takdimu man huwa aula minhu. Nomor 9 tadi, maaf dikoreksi, al-anatu warriwayah, yaitu al-anatu yaitu teliti, warriwayah berpikir panjang. Sedangkan yang ke-10 adalah takdimu man huwa aula minhu, yaitu takdim, mengutamakan, mengedepankan man huwa terhadap orang yang dia adalah aula, lebih utama, minhu daripadanya. Yang ke-11 adalah husnul i'dad, yaitu baik dalam persiapan, wa tariqatil ada, yaitu metode dalam penyampaian. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan mengenal ta'rifatu bi asyhari kutubit tafsir. Kita akan mengenal beberapa macam tafsir yang paling masyhur. Bisa kita baca langsung, ya, bahwa kitab tafsir itu luar biasa, amat sangat banyak. Mungkin tidak ada kitab yang dijelaskan, disyarah, dibedah begitu kecuali Al-Qur'an. Itu amat sangat banyak sekali ulama yang atau orang yang memperhatikan, yang mempelajarinya. Di sini disebutkan tazkharul maktabatul islamiyah bi kutubit tafsir bil ma'sur wa kutubit tafsir bi ra'yi wa kutubit tafsir mu'asir. Jadi dipenuhi, amat sangat penuh perpustakaan Islam itu dengan berbagai macam kitab-kitab tafsir yang bil ma'sur. Apa tafsir bil ma'sur? Itu adalah tafsir yang mengambil sumbernya itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kutubut tafsir bi ra'yi, dan juga ada kitab tafsir yang pengambilannya adalah lebih kepada ra'yi, yaitu kepada pendapat, pemikiran, penafsiran pribadi dari ulama yang menafsirkannya tersebut. Lalu wa kutubut tafsir mu'asir, dan kitab-kitab tafsir yang al-mu'asir. Mu'asir itu yang kontemporer. Di sini disebutkan asyharu kutubil mu'allafati fi tafsiril bil ma'sur. Kitab-kitab yang masyhur, terkenal, dituliskan yang berkaitan dengan tafsir bil ma'sur. Pertama adalah at-tafsirul mansubu ila Ibni Abbas, yaitu tafsir kepada Ibnu Abbas. Jadi ada ulama yang menuliskan, namanya kitab Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibni Abbas. Beliau adalah, kalau tidak salah, adalah penulis atau penyusun kamus, yaitu Fairuz ya namanya, kalau tidak salah Fairuz Abadi menuliskan ini. Jadi semua riwayat, entah itu riwayat siapa begitu ya, mungkin dari segi kesahihan, kedoifan tidak diteliti, tapi beliau mengumpulkan semua riwayat pokoknya yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Namanya ini Tanwirul Miqbas ila Ibnu Abbas. Salah satu contohnya adalah tafsir yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abbas. Lalu kedua adalah tafsir bin Uyainah, ya, tafsir bin Uyainah. Lalu selanjutnya adalah tafsir bin Hatim, Ibnu Abi Hatim, ya. Lalu yang selanjutnya adalah tafsir Abi Syekh Ibnu Hibban, ya. Lalu tafsir Ibnu Atiyah.
Lalu tafsir Ibnu Lais As-Samarqandi yang namanya kitabnya adalah Bahrul Ulum. Lalu tafsir Abi Ishaq yaitu judulnya Al-Kasyf wal Bayan an Tafsiril Quran. Lalu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Dan ini adalah tafsir yang paling tua yang sampai kepada kita, yaitu ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu yang ke-9 adalah tafsir Ibnu Abi Syaibah. Yang ke-10 tafsir Al-Baghawi, namanya kitabnya judulnya Ma'alimut Tanzil. Terus ini tafsir yang paling masyhur ya, yang ada di kita juga, yaitu tafsir Abi Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir atau yang dikenal dengan tafsirnya tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya judulnya adalah Tafsir Al-Qur'anil Azim. Lalu yang selanjutnya adalah tafsir As-Sa'labi yaitu Al-Jawahirul Hisan fi Tafsiril Qur'an. Lalu selanjutnya adalah tafsir Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ini bil ma'surnya beliau memiliki nama kitabnya adalah Durul Mansur fi Tafsiril bil Ma'sur. Lalu tafsir Imam Asy-Syaukani, di sini beliau menggabungkan antara metode bil ma'sur dan biroi. Nama kitabnya adalah Fathul Qadir. Ya, nanti insyaallah dalam pertemuan selanjutnya akan dibahas masing-masing dari keutamaan atau tafsir yang biasa dipakai oleh ulama khususnya bil ma'sur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.